Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memberikan warna pada model furniture yang kita buat, sekarang kita belajar untuk merender. Sebenarnya cara paling gampang adalah ngambil, kalau furniturnya seperti ini ya, itu ngambil settingan render seperti yang sudah pernah saya contohkan sebelumnya. Nah, cuman ini untuk supaya tahu saja bagaimana caranya biasanya saya membuat settingan render atau settingan cahaya. Kalau untuk cuman furniture gini aja, ini biasanya saya pakai 3 rectangle like. Sebentar, ini saya pindah dulu agak ke sini ya. Jadi di V-Ray ini belum keluar ya toolsnya, tool palette V-Ray lights. Nah, ini lampu atau lighting di V-Ray itu ada macam-macam ya. Ini ada di sini ada rectangle light, spare light, spotlight dan lain-lainnya, ada macam-macam. Dan yang paling sering saya pakai adalah ini, yang rectangle light. Sesuai namanya rectangle light, ini berarti lampunya berbentuk kotak ya. Ini kita klik, terus kemudian kita bikin aja misalkan sebesar ini ya. Misal contoh dulu ya. Nah, ini adalah lampunya, kotaknya ini ukuran lampunya, terus arah panahnya itu arah menghadap lampunya. Jadi ini ada lampu dari bawah ke atas. Nah, ini perlu kita putar karena yang saya butuhkan ada dari atas ke bawah, dari depan ke sana, dan dari samping sini, 3 ya. Ini cara muternya sama seperti muter furniture ya. Nah, seperti ini. Ini yang pertama, terus kita Ctrl C, Ctrl V. Lampu yang kedua ini biar sama diginikan, terus ini juga diputer. Nah, sampai ke lurus gini, terus kemudian Ctrl V lagi. Lampu yang ketiga di sini. Saya teruskan dulu aja. Saya puter atau pakai ini juga bisa. Oke, nah ini kita sudah punya 3 lampu ya. 3 lampu. Jadi nanti ini yang akan menerangi model furniture kita. Langkah pertama biasanya saya tentukan view-nya dulu. Jadi kita save dulu, mau nanti dirender dari arah seperti apa. Untuk merender itu yang bagus adalah ini garisnya tegak lurus ya, yang kanan atau kiri, kanan dan kiri ini, sehingga nanti terlihat rapi. Nah, ini cara nge-save-nya adalah view, animation, add scene. Nanti di sini akan ada keluar scene. Jadi misalkan kita habis ngedit dan lain-lain, kita klik ini lagi, udah balik lagi ke posisi awal. Jadi hasil render kita akan selalu sama posisinya seperti ini. Terus kemudian yang lain lagi, kita juga bisa ngerubah FOV dengan ini, ngeklik gambarnya, ini zoom, ini ada di kanan bawah, field of view. Normalnya standar 35, tapi kadang-kadang saya berubah ke 30 supaya lebih lebih bagus, lebih nge-crop dan lebih solid gitu. Ini kita update lagi, klik kanan atau 2 klik kalau di Mac, update, sehingga yang tadi udah kehapus ke tinda ini karena kan ada perubahan tadi ya, FOV tadi. Nah, ini kalau kita lihat FOV-nya sudah 30. Sudah. Sekarang langsung saja kita coba render. Ada di sini ya. Buka di sini asset editor ini, atau langsung render ini juga bisa. Atau di sini juga bisa sih, extension V-Ray rendering ini. Langsung render juga bisa, tapi karena ini belum disetting, kita buka di asset editor dulu. Nanti keluar seperti ini. Pertama kita cek lampunya ini ya. Ini yang pertama, ini ada sunlight, ini kita matikan saja karena kita tidak butuh saat ini. Kemudian rectangle light ini kita buka di sebelah kanan ini ya. Ini biasanya, nah dia kan seperti ini bentuknya. Ini kan ada putih-putihnya ini. Ini mau kita hide. Jadi yang ada cahayanya saja, tapi tidak kelihatan sumber cahayanya. Itu ada di sini, option, kita centang invisible. Nah, ya langsung hilang seperti ini ya. Kemudian berikutnya masuk ke settingan sini. Ini settingan standar, jadi kita pakai CPU aja. Ini progresifnya kita matikan dulu saja. Quality medium, ini denoisernya dinyalakan supaya nanti noise-nya itu bisa hilang atau berkurang ya. Terus kamera, nah di sini yang biasanya saya setting
if ini biasanya standarnya saya pakai 12, nanti bisa dikurang lebihkan. Kalau kurang terang dikecilkan, terlalu terang dibesarkan. Jadi angkanya semakin besar dia semakin gelap, semakin kecil semakin terang. Ini abaikan saja, efek abaikan saja. Render output ini kita save frame supaya kita tahu posisinya. Jadi kalau kita klik ini nanti di kanan kirinya layar ada hitam-hitam. Nah ini ya, untuk penanda bahwa area rendernya segitu. Nah ini kita bisa pilih widescreen, square, atau yang lain-lain. Jadi anggaplah kita pakai square dan biasanya 1024 ya kalau yang dibutuhkan, misalkan contoh saja ini. Kemudian environment ini biasanya saya matikan supaya tidak ada cahaya yang lain. Kalau ini nyala, itu cahaya di sekitar itu ada nyala dan kadang mengganggu atau merubah warna hasil render ya. Sudah, itu saja. Kita double check lagi posisinya sudah benar atau enggak. Misalkan kurang zoom ya kita zoom lagi, kita dekatkan ya. Kita cek lagi FOV-nya berubah ya. FOV-nya kita ubah 30 lagi. Terus kita mundurkan. Misalkan seperti ini ya. Terus kita update lagi supaya tersimpan. Nah, kemudian langsung saja kita coba render pakai ini ya. Klik. Sambil kita lihat kurang apa ini kira-kira. Kalau sekiranya sudah cukup ya sudah. Tinggal kita tunggu sampai selesai. Cuman gitu saja sebenarnya. Jadi nanti kalau kurang terang atau apa ya kita tinggal dekatkan lampunya atau apa, itu bisa. Ini kita tinggal nunggu rendernya saja. Nanti lama rendernya tergantung komputernya ya. Ini bisa di close dulu. Nah, setelah ngerender dia akan denoising ya, karena tadi denoisernya sudah kita nyalakan. Jadi ini ditunggu saja sampai benar-benar tuntas, dan di sini tulisannya adalah finish. Oke, ini sudah finish, dan untuk menyimpannya gambar disket ini ya. Jadi misalkan kita beri nama tes furniture 1 di desktop tadi ya. Nah, ini kita lihat aja di desktop hasilnya tes furniture 1 ini. Nah, udah jadi ya. Ini sebenarnya untuk materialnya bisa kita lebih edit lagi, lebih detail, misalkan menambahkan pantulan, refleksi dan lain-lain ya, itu ada di tadi. Ini asset editor. Dan di sini ini ada banyak material yang kita pakai. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini kan ada, misalkan nih kita Ctrl I, ini akan muncul ini warna apa ini. Nah, di sini akan keluar namanya ya. Misalkan sini material saja. Nah, ini nama FO Forest tadi yang untuk depan ya. Nah, ini kalau misalkan mau kita edit ya kita harus ingat namanya tadi. Terus misalkan ini material saja tadi yang abu-abu itu ya, itu bisa kita sini edit Envire. Kemudian di sini ada settingan yang lebih detail, reflectionnya, refractionnya dan lain-lain. Jadi nanti ini kan previewnya seperti ini ya. Misalkan kita beri refleksi. Nah, ini misalkan ya, ini kita beri reflection jadi nanti tampilannya bisa seperti ini. Reflection glossiness, refleksinya mau yang mengkilap atau yang agak ngedove. Ini tinggal dikurangi saja kalau mau. Misalkan seperti ini 0,54 dia akan lebih ngedove ya. Atau mungkin ini 0,8 lah. Nah, ini contoh 0,8, jadi dia nggak terlalu glossy, jadi agak ngedove gini ya. Itu tinggal kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan dan sesuai material realnya seperti apa. Begitu juga dengan yang tadi FO ini, forest. Misalkan kita edit di sini. Ini juga sama, bisa kita beri reflection. Jadi bisa kita buat mengkilap seperti ini, atau ini kita kurangi jadi misalkan 0,8 kayak tadi ya. Itu bisa. Jadi kita bisa dengan bebas lebih memperdalam karakter dari material yang digunakan di furniture kita. Kira-kira seperti itu ya.
Kalau refraction ini lebih ke dia tembus atau enggak. Jadi misalnya kalau kita beri refraction, dia akan tembus, dia akan seperti transparan, seperti kaca gitu ya. Nah seperti ini ya. Maaf ini lama sekali karena baterai juga sedang sedikit dan sambil screen recording. Ya kira-kira seperti itu ya. Refraksinya kita matikan lagi, terus ini kita bikin glossiness-nya seperti ini. Dia akan kembali seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Silahkan dieksplor lagi. Nanti kalau sudah cocok kan tinggal render lagi dengan cara yang sama. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.